kami dari kelompok Japa ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Boy Permadi. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang di ujung ada Bang. Perkenalkan, nama saya Reja Pratama. Saya Agus Irman TPT. Saya Nur Hafni. Saya Dian Puspita. Saya Lulus Ramadhani. Saya Aisyah Ramadan Siregar. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart single linked list. Yang pertama itu mulai, setelah itu kita ke menu. Di sini ada 5 menu. Yang pertama tambah nama, hapus nama, tampilkan semua nama. Yang keempat cari nama tertentu, setelah itu keluar. Dan setelah itu kita ke pilihan pertama. Di sini kita menambahkan nama di posisi awal, akhir, atau posisi tertentu. Setelah itu kita memasukkan nama, lalu nama berhasil ditambahkan. Setelah itu kita kembali ke menu. Setelah kembali ke menu, kita input pilihan lagi. Kita pilih pilihan kedua. Setelah itu kita input nama berdasarkan nama atau posisi. Setelah itu masukkan nama yang mau dihapus, lalu nama berhasil dihapus, atau bisa juga masukkan posisi. Setelah itu nama berhasil dihapus. Lalu setelah itu kita kembali ke menu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aisyah. Oke, selanjutnya masuk ke pilihan ketiga, yaitu tampilkan semua nama. Setelah menampilkan semua nama, kembali ke menu. Selanjutnya masuk ke pilihan keempat, yaitu cari nama tertentu. Masukkan nama yang ingin dicari. Jika ya, nama ditemukan beserta posisi. Selanjutnya kembali ke menu. Jika tidak, kembali ke menu. Selanjutnya pilihan kelima, yaitu menampilkan nama mahasiswa yang sudah diubah semuanya, dan ini langsung selesai dan tidak dapat digunakan lagi. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan codingan ini. Di bagian awal program kita mulai dengan import scanner yang digunakan untuk menerima input dari user. Selanjutnya kita masuk ke kelas utama. Kelas utama ini, di dalam kelas ini terdapat inner kelas bernama Node. Kelas bernama Node ini digunakan untuk mempresentasikan satu data dalam linked list yang memiliki 2 atribut, yaitu nama sebagai data dan X sebagai petunjuk ke node berikutnya. Kemudian terdapat variabel head yang digunakan berfungsi sebagai penunjuk node pertama dalam linked list. Jika head bernilai 0, berarti list masih kosong. Selanjutnya ada beberapa metode utilitas. Metode garis dalam kurung dan judul dalam kurung digunakan untuk memperjelas tampilan output. Lalu metode tampilis dalam kurung berfungsi untuk menampilkan seluruh data dengan cara traversal, yaitu menelusuri node dari head sampai akhir. Metode ukuran dalam kurung digunakan untuk menghitung jumlah dalam list. Dan metode bacain dalam kurung digunakan untuk membaca input sederhana. Untuk membaca input angka dengan penanganan error sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian utama, yaitu operasi pada linked list, yaitu penambahan dan penghapusan data. Pada metode insert awal dalam kurung, kita membuat node baru, lalu node tersebut langsung diarahkan ke head, dan head diperbarui menjadi node baru. Oke. Pada metode insert akhir dalam kurung, program akan mengacak apakah linked kosong. Jika kosong, node baru menjadi head. Jika tidak, program akan menelusuri sampai node terakhir, lalu menambahkan node di akhir. Pada metode insert posisi dalam kurung, program terlebih dahulu mengecek apakah posisi valid. Jika valid, node baru akan disiapkan di posisi tertentu dengan mengatur pointer node sebelum dan node berikutnya. Selanjutnya, untuk penghapusan pada metode hapus nama dalam kurung, program akan mencari data berdasarkan nama, lalu menghapus node tersebut dengan menghubungkan node sebelumnya ke node setelahnya. Sedangkan pada metode hapus posisi dalam kurung, program langsung
menunjuk posisi tertentu, lalu menghapus node di posisi tersebut. Jadi, proses ini bergantung pada pengaturan pointer antar node. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian berikutnya terdapat cari nama. Itu di sini yang digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan nama. Program akan menelusuri setiap node dan membandingkan data yang ada. Selanjutnya terdapat mode set cetak menu yang digunakan untuk menampilkan menu pilihan pada user. Dan mode head menu tambahan dan menu hapus yang ini digunakan untuk mengatur alur input ketika user ingin menambahkan atau menghapus data. Terakhir ada method main, yaitu merupakan titik awal program dijalankan. Di dalam main ini terdapat program pertama membuat data awal, kemudian menampilkan list awal, serta setelah itu program masuk ke dalam pengulangan menu di mana user dapat memilih operasi yang diinginkan. Maka program akan berjalan sampai user memilih untuk keluar. Di sini saya akan memperlihatkan hasil codingannya. Jadi di sini kami buat nama inisialnya saja 3. Jadi di sini kita akan mencoba yang pilihan yang ke-1, yaitu menambahkan nama mahasiswa. Diketik 1. Jadi di sini akan ada 2 pilihan, yaitu mau ditambahkan nama di awal atau di akhir atau di posisi tertentu atau di mana saja maksudnya. Di sini kita pilih saja mempersingkat waktu di posisi tertentu, itu acak. Kemudian masukkan nama mahasiswa yang akan ditambahkan. Dibuat namanya Yunus Irwan. Karena ini merupakan pilihan posisi tertentu, maka dimasukkan posisinya. Berbeda dengan di posisi awal, maka dia akan langsung otomatis di posisi awal. Ini bisa dibuat ke posisi yang kedua, karena jadi ini daftar nama sebelum dilakukan pengubahan, dan ini sesudahnya. Dan nama Nusirwan tadi bisa dijadikan ke nomor 2. Selanjutnya ada pilihan 2 di sini, yaitu menghapus nama. Ketik 2 untuk menghapus nama. Jadi di sini ada 2 pilihan juga, berdasarkan nama dan berdasarkan posisi. Di sini langsung saja dibuat nama. Jadi langsung saja di sini ketik nama yang akan dihapus. Sedangkan untuk tadi pilihan kedua ini adalah posisi. Jadi saya di sini menggunakan nama saja. Jadi masukkan nama yang dihapus. Nama yang dihapuskan adalah dan di sini adalah daftar nama yang belum dihapus, dan ini sesudah dihapus menjadi 3 kembali. Selanjutnya di sini akan mencoba pilihan yang ketiga, yaitu menampilkan semua nama. Ketik 3. Jadi ini daftar mahasiswa yang 3 itu tadi. Jadi yang pilihan keempat itu
ialah untuk mencari nama. Ketik 4. Tuliskan di sini tidak ada tadi membuat pilihan posisi, tinggal langsung nama. Yaitu tuliskan aja langsung namanya. Budi Santoso. Dan di sini ditemukan namanya Budi Santoso ada di posisi yang kedua. Dan semua di sini sudah dilakukan pengecekan, langsung ke pilihan kelima. Dan pilihan kelima ini selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode linked list. Nah, yang pertama itu ada struktur node. Node adalah elemen dasar linked list. Data menyimpan isi misalnya nama. Next menyimpan alamat atau pointer ke node berikutnya. Jadi setiap node saling terhubung seperti rantai. Selanjutnya itu ada inisialisasi. Head adalah petunjuk ke node pertama. Jika head atau sama dengan 0 berarti linked list masih kosong. Selanjutnya ada fungsi insert lights atau nama. Digunakan untuk menambah data di akhir lights. Alurnya buat node berisi nama. Jika lights kosong, node jadi head. Jika tidak kosong, telusuri sampai node terakhir atau car next dan null. Sambungkan node baru di akhir. Intinya tambah data di belakang. Selanjutnya ada fungsi delete by nama-nama. Digunakan untuk menghapus data berdasarkan nama. Alurnya jika lights kosong langsung false. Jika data ada di node pertama, head dipindahkan ke node berikutnya. Jika bukan, gunakan dua pointer, ref atau sebelumnya, car atau sekarang. Cari data yang cocok. Jika ditemukan, hubungkan ref next ke car next atau melewati node yang dihapus. Jika tidak ditemukan atau false, intinya cari lalu hapus node. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, 5 fungsi transfer C. Penjelasannya digunakan untuk menampilkan semua isi list, alurnya mulai dari head, 2 cetak data, 3 pindah ke node berikutnya, 4 ulangi sampai 0, intinya menelusurin log semua data. 6. Fungsi isMpt. Penjelasannya mengecek apakah list kosong jika head 0 sampai kosong. 7. Program utama atau menu. Penjelasannya program berjalan dengan menu berulang. Menu 1. Insert lights. Input nama, tambahkan ke list. Delete B nama. Hapus data berdasarkan nama. Apakah pesan jika tidak ditemukan? 3. Transfer C. Menampilkan semua isi list. 4. Keluar. Program berhenti. Program akan terus berjalan sampai pilih 4. Kesimpulannya adalah program ini melakukan 3 operasi dasar linked list: insert, tambah data, delete, hapus data, transfer C, tampilkan data. Struktur linked list bersifat dinamis, tidak terbatas ukuran, terhubung antara node.